Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di hadis yang ke-23, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang mengumpulkan di dalamnya banyak kebaikan. Dan kita akan jelaskan hadis yang agung ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan hadis ini. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita baca bersama-sama hadisnya. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abi Malik Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wa subhanallah, dan ucapan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tamla'ani, memenuhi, au tamla, ya, atau memenuhi juga artinya sama. Di sini perawinya ragu, ya. Ma bainas sama'i wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Was-salatu nur, dan salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti yang nyata. Was-sabru diya, dan kesabaran adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Kullun nasi yaghdu, dan setiap manusia ini beramal, berbuat. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, maka seakan-akan ia ini menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita lanjutkan dengan penjelasan hadis. Sebelumnya kita sudah baca hadisnya beserta artinya. Sekarang kita akan menjelaskan makna, ya, beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Yang pertama, pada sabda Nabi SAW di atas, beliau bersabda, at-tahuru syatrul iman, ya. Bersuci adalah sebagian dari iman, ya.
Apa yang dimaksud dengan bersuci di sini? Ya, bersuci di sini bisa mencakup dua hal. Bersuci yang sifatnya maknawi, yaitu kita mensucikan diri kita dari kotoran-kotoran maknawi seperti apa? Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa, dan juga maksiat. Dan juga bisa bersuci ini diartikan dengan secara hissi, gitu. Ya, secara hissi. Yang mana maksud dari bersuci di sini artinya bersuci seperti berwudu, ya, maupun mandi besar, ya. Oleh karenanya sebagian para ulama pun menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan al-iman di sini adalah apa? As-shalah. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Dan yang dimaksud dengan iman di sini adalah salatmu. Begitu. Oleh karenanya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya makna dari iman di sini adalah as-shalah. Kemudian makna dari tasbih di sana Nabi SAW bersabda apa? Alhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah ini memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ard. Dan juga ucapan tasbih subhanallah dan tahmid walhamdulillah tamla'ani, keduanya ini apa? Memenuhi atau tamla'u ataupun memenuhi ma baina samai wal ard, apa yang ada di langit maupun di bumi, di antara langit dan di bumi dipenuhi oleh kalimat ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tasbih? Ya, makna tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kekurangan. Jadi kita mensucikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang kurang. Mensucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang kurang. Sedangkan makna tahmid adalah menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai sifat yang sempurna. Ya. Jadi kalau tasbih mensucikan dari sifat yang kurang, yang buruk, ya, yang jelek, dan tahmid ini adalah menyempurnakan atau menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian yang keempat, sabar. Yang ketiga, sabar. Ya. Sabar sendiri di sini karena di sana diucap Nabi SAW bersabda apa? Wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya. Ya. Salat cahaya dan sedekah adalah bukti yang nyata, dan sabar adalah apa? Sinar, ya. Nah, sabar di sini ternyata apa? Mencakup tiga hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Mungkin seringkali kita terbetik bahwasanya sabar itu hanya dalam keadaan apa? Menyikapi takdir yang menyakitkan. Ketika kita ditimpa musibah, sabar. Namun, ya, tahukah kita bahwasannya sabar itu tidak hanya pada hal tersebut saja, tidak hanya pada ditimpa musibah saja, tidak hanya pada saat kita ditimpa musibah saja, namun sabar juga perlu ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut ilmu, menghafal Al-Qur'an, ya, berusaha berjilbab misalnya di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak tidak berjilbab dan lain sebagainya. Begitu juga bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Selanjutnya di sini menjelaskan dari sabda Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Ya, dan Al-Quran adalah hujjah yang membantumu atau yang menolongmu atau yang mendukungmu, atau hujjah yang menuntutmu. Ya. Bagaimana Al-Quran ini akan menolong kita, atau bagaimana Al-Quran ini akan sebaliknya malah menuntut kita, menjatuhkan kita. Ya. Al-Quran ini bisa menjadi pendukung jika kita membenarkan dan menjalankan perintahnya, membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, serta senantiasa membaca Al-Quran dengan benar. Sebaliknya, ketika kita berpaling dari Al-Quran,
tidak menjalankan larangan maupun tidak menjauhi larangan maupun menjalankan perintah, maka Al-Qur'an nanti akan menuntut kita. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? "Wa man a'radu an dzikri." Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia melalui apa? Al-Qur'an. Ya. "Wa man a'radu an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya apa? Penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan apa? Buta. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan balasan bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, maksud dari sabda Nabi SAW di bagian yang terakhir, ya, kullun nasi yaghdu, ya, setiap manusia itu berbuat, ya, faba'i'un nafsahu, seakan-akan dia ini menjual dirinya, famu'tiquha, ya, maka dia ini membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya, au mubiquha, atau membinasakan dirinya. Nah, apa maksud dari sabda Nabi SAW yang terakhir itu? Ya, maksudnya adalah bahwasanya manusia ini terbagi menjadi dua. Golongan yang pertama adalah manusia yang menjual dirinya pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Maka ia bebas dari neraka dan selamat dari godaan setan. Ya, seakan-akan dia ini memerdekakan dirinya. Ya. Jadi seakan-akan kita ini di dunia ini seperti seorang budak yang nggak bebas. Ya. Maka pilihan kita dua, ya. Membiarkan kita menjadi seorang budak, ya, atau kita ini memerdekakan diri kita, membebaskan diri kita dari perbudakan. Ya. Maka orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, ya seakan-akan dia ini membebaskan dirinya. Artinya membebaskan dirinya dari apa? Dari perbudakan, atau membebaskan dirinya dari api neraka. Ya. Dan golongan yang kedua adalah manusia yang menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat dan dosa. Maksudnya apa? Dia tadi kita seakan-akan seperti budak, ya. Nah, orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia ini membiarkan dirinya menjadi seorang budak terus, ya, membinasakan dirinya, ya. Dan membinasakan di sini maksudnya apa? Membinasakan dia ke dalam neraka. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan mengambil faidah dari hadis yang kita sudah baca dan kita sudah jelaskan. Faedah hadis ini yang pertama adalah hadis ini menunjukkan keutamaan bersuci. Di mana Nabi SAW di sini bersabda apa? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan juga iman di sini bisa bermakna apa? As-shalah. Jadi kebersihan adalah sebagian dari sholat, yang mana bersuci ini adalah syarat sahnya sholat, ya. Nabi SAW bersabda apa? La yaqbalullah sholat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala enggak menerima sholat salah seorang dari kalian, ya, apabila dia berhadas sampai dia bersuci. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan tahmid, ya, ucapan alhamdulillah, dan juga tasbih, ya, di mana tadi Nabi SAW menerangkan bahwasanya ucapan alhamdulillah ini tamlaul mizan, memenuhi mizan, dan ucapan tasbih dan tahmid ini memenuhi apa? Langit dan bumi, ya. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samai wal ard. Jadi ucapan subhanallah walhamdulillah ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Oleh karenanya hendaklah kita senantiasa mengucapkan zikir ini, zikir yang mutlak, ya, kita ucapkan sebanyak-banyaknya, tasbih dan tahmid. Kemudian faedah yang ketiga, di sini kita menetapkan adanya mizan atau timbangan pada hari kiamat, dan amalan akan ditimbang. Jadi kita meyakini bahwasannya di akhirat nanti ada mizan, yang mizan ini akan menimbang amalan baik dan amalan buruk kita, ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, ya, sebesar biji zarrah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Ya. Dan juga dalam surat Al-Qaryah apa?
fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan ini berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan salat. Salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Ya, Nabi SAW bersabda apa di sini? As-salat was-salatu nur. Salat adalah cahaya. Yang mana cahaya di sini adalah cahaya di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah. Ya, yaitu sedekah ini menjadi bukti benarnya iman seseorang. Ya, Nabi SAW bersabda pada sini, was-shadaqatu burhan. Ya, dan sedekah adalah bukti yang nyata. Maksudnya bukti yang nyata di sini apa? Bukti keimanan seseorang. Ya, di mana seseorang ini atau jiwa seseorang itu cenderung untuk pelit. Ya, maka ketika seorang yang beriman itu, ya, ketika seorang bersedekah itu menunjukkan bahwasannya seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, hadis ini menunjukkan keutamaan sabar karena akan jadi cahaya bagi pemiliknya. Ya. Nabi SAW bersabda di sini, was-sabru diya, ya. Dan sabar adalah sinar atau cahaya. Kemudian yang ketujuh, kita dimotivasi untuk memperhatikan atau memberikan perhatian pada Al-Quran dengan cara belajar, merenungkannya atau mentadabburinya, dan mengamalkannya supaya Al-Quran ini bisa mendukung kita pada hari kiamat. Ya. Dan juga yang kedelapan di sini masih bersambung, kita juga diingatkan agar tidak lalai dari memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran ini bisa jadi menuntut kita pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda apa? Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Dan Al-Quran ini akan menjadi hujjah, ya, hujjah untuk menolongmu atau hujjah yang menuntutmu. Dan yang terakhir, yang 9 adalah setiap amal soleh akan membebaskan jiwa seorang dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Ya. Setiap amal kejelekan, begitu juga setiap amal kejelekan akan menjadikan seorang sebagai wali syaitan dan mengantarkan kepada neraka. Ya. Oleh karenanya, tentukan pilihan kita, di mana kita akan berdiri, ya. Di barisan orang-orang yang beramal soleh, yang membebaskan diri kita, atau di barisan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, ya, yang dia membinasakan dirinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin sekian penjelasan yang bisa Anda jelaskan. Semoga dengan penjelasan ini bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan hadis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.